Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen ITB Ahmad Dahlan serta teman-teman, kawan-kawan seperjuangan mahasiswa ITB Ahmad Dahlan yang kami banggakan. Perkenalkan, nama saya Soaikim. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan proposal tesis saya yang berjudul Optimalisasi Pembiayaan Non-Perbankan Kredit Kepemilikan Rumah terintegrasi dengan akad murabaha pada properti syariah. Studi kasus masa COVID klaster 3 Omikron PT Hidayah Jaya Mandiri. Latar belakang dari proposal tesis ini adalah pada saat COVID, klaster Delta menuju Omikron, perekonomian mengalami kelambatan, bahkan kerugian yang pada saat itu yang menimbulkan tidak tertumbuh kembang perekonomian di masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah membuat kebijakan stimulus ekonomi untuk memberikan pengaruh dan kontribusi ekonomi masyarakat, baik di pembiayaan perumahan maupun di sektor real. Sedangkan rumah bagian dari kebutuhan pokok primer seseorang dalam kehidupan, sehingga rumah merupakan hak dasar yang perlu dipenuhi. Tapi kenyataannya tidak semua orang bisa memenuhi hak dasar itu untuk memiliki sebuah rumah. Dikarenakan kemampuan seseorang dalam mengolah keuangan yang berbeda. Di samping itu, juga tingkat daya beli tidak sejalan dengan kenaikan harga perumahan yang cenderung naik setiap tahun. Kajian pustaka dan kerangka pemikiran yang pertama adalah pengertian properti syariah. Yang kedua adalah akad murabaha. Yang ketiga adalah bagaimana optimalisasi integrasi properti syariah dengan akad murabaha. Properti syariah menurut SK Perumahan Rakyat nomor 5 KPTK BKP 4195 dan jurnal yang ditulis oleh Yeni Putri Lintang Sari, Noven Supriyadi dengan judul Manajemen Kas Perusahaan Properti Syariah untuk menjaga kelangsungan usaha. Properti syariah merupakan hak dan bangunan permanen yang menjadi pemilik dan pembangunan real estate, ditambah dengan hukum-hukum seperti sewa dan kepemilikan dengan menggunakan akad syariah. Yang kedua adalah pengertian murabaha. Murabaha berdasarkan jurnal Mayrin Ferdinand Putri dan Sunan Punan dalam jurnalnya implementasi akad murabaha terhadap pembiayaan pensiun pada bank syariah. Akad murabaha, akad jual beli yang menggunakan sistem margin pihak pembiaya membeli barang yang diinginkan oleh nasabah sebagai penjual. Lalu nasabah membeli barang dari pembiayaan dengan keuntungan margin yang diberikan kepada pembiayaan sebagai imbalan jasa pembiayaan. Pembiayaan murabaha memberi jaminan atas kesepakatan akad yang telah dilakukan
oleh pembiaya sebagai pemberi jaminan yang bertujuan untuk menghindari adanya pembiayaan macet yang dilakukan oleh nasabah. Jadi, jika nasabah mengalami pailit atau bangkrut dalam pembiayaan, maka lembaga pembiayaan syariah wajib memberi kelonggaran pembiayaan sampai nasabah berhutang dapat membayar hutangnya kembali. Kemudian, peranan optimalisasi integrasi properti syariah dengan akad murabahah, yaitu membantu nasabah untuk memiliki rumah, menghindari sistem riba, dan memiliki rasa ketenangan dan kenyamanan sosial bagi nasabah, serta bagi lembaga pembiaya sebagai autopilot lembaga yang berbasis syariah. Tinjuan pustaka. Yang pertama adalah jurnal dari Dian Hakim Nurdiansyah, Kersto Aziz, pengaruh dana pihak ketiga, dan rasio kecukupan modal terhadap pembiaya murabah. Yang kedua adalah jurnal dari Putri Pitaloka Kendi Juliana Suci Apriliani tentang efektif penyaluran pembiayaan KPR syariah bersubsidi pada PT Bank BTN Syariah Cirebon. Yang ketiga adalah jurnal dari Ahmad Maulizin, Literature Study on Murabahah Financial in Islamic Banking in Indonesia. Yang keempat adalah jurnal dari Setianti Kania, Siti Nayatul Fauzah, kesesuaian mekanisme pembiayaan murabahah produk KPR menurut fatwa DSN MUI di Bank BJB Syariah Surabaya. Yang kelima adalah jurnal Dian Hakim Nurdiansyah, Muhammad Nasim Harahap, Nurul Hatimah dengan jurnalnya The Third Party Fund and Non-Performing Financing Rate on Murabahah. Adapun rumusan masalah, yang pertama adalah bagaimana optimalisasi peranan dan tanggung jawab PT Hidayah Jaya Mandiri dalam proses kredit perumahan rakyat dalam skema akad murabahah. Yang kedua adalah motivasi apa saja yang mempengaruhi nasabah untuk memilih proses pembayaran kredit rumah di PT Hidayah Jaya Mandiri. Yang ketiga adalah bagaimana manfaat sosial yang dirasakan oleh nasabah yang memilih skema murabahah dalam proses pembayaran kredit rumah di PT Hidayah Jaya Mandiri. Urgensi dari penelitian ini untuk mengembalikan keaslian akad murabahah sesuai dengan hukum syariah sehingga membuat manajemen PT Hidayah Jaya Mandiri tidak mempunyai dualisme pemikiran serta membangun sebuah kebenaran, korespondensi, dan koherensi dalam peradaban Islam. Dengan demikian, PT Hidayah Jaya Mandiri bisa meningkatkan mutu pelayanan akad murabahah seperti dalam hal transparansi, sosialisasi, dan administrasi, maka preferensi responden dalam mengoptimalkan pembiayaan berintegrasi dengan akad murabahah akan semakin meningkat. Adapun metode penelitian pada proposal ini yaitu menggunakan metode kuantitatif. Metode
Kuantitatif, menurut Silen, adalah proses penelitian yang menghasilkan data berupa angka-angka dan umumnya dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif atau inferensial. Artinya, angka yang didapat diolah dan dicari atau pengaruhnya terhadap rumusan masalah penelitian yang telah ditentukan. Apakah angka survei membuktikan hipotesis yang diajukan? Apakah angka menunjukkan bahwa sangkaan kita benar terhadap masalah yang diteliti? Kemudian, lokasi penelitian ini adalah di PT Hidayah Jaya Mandiri Jati. Adapun teknik pengumpulan datanya, yang pertama menggunakan kuesioner, wawancara, observasi, kemudian pengambilan sampel 100 responden dengan menggunakan Google Form. Waktu penelitian pada tanggal 20 November 2022 sampai 12 Februari 2023. Dari hasil tersebut, maka analisis data ditarik dan disimpulkan. Kemudian hasil data tersebut akan diuji dan disimpulkan dari penelitian. Demikian pemaparan proposal tesis ini. Saya berharap minta arahan dan bimbingannya dan masukannya dalam proposal ini. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.